Personal branding ini apa, Pak? Creativity itu kan bisa muncul ketika kita memang mencoba dan mau mencoba. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih mengenai kolaborasi kreatif dengan milenial? Yang siap running, Ya. yang nggak siap bingung. Tips dong Kak, biar mental kita bisa berani memulai menjadi creative planner. Different is not always better, but the best is always different. Kenapa orang jadi nggak kreatif? Ya dia mau coba aja nggak mau. Iya. Halo Pak Erik. Hai. Apa kabar Pak? Halo. Baik Pak. Baik Pak. Apa kabar ya? Iya. Sehat menginspirasi. Nah, ini kan membahas tentang personal branding. Ya. Bapak Erik selain sebagai dosen, tambah lagi Bapak seorang motivator. Oke. Berarti kan yang namanya personal branding ini harus ada gitu kan Pak? Ya. Emang personal branding ini apa Pak? Sebenarnya kalau dibilang personal branding itu kayak orang itu bikin image Jalan Pak gitu Pak. Oke. pada dirinya. Oke. Nah masalahnya personal branding itu nggak boleh ngaku-ngaku sih sebenarnya. Oke. Saya motivator, saya nggak Iya. pernah bilang saya motivator. Kalau kenalan tuh saya selalu bilang saya dosen gitu Iya. kan. Cuma karena sering ngisi, Betul. orang jadi ngomongnya kenalinnya Motivator. Basicnya adalah dosen. Gitu. Nah, branding yang kita terlihat dari orang lain dari kita itu sebenarnya adalah akumulasi dari kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan sebenarnya. Oke. Kayak Dio kan. Iya. Dio bawain acara di TV, sering ngomong public Iya. speaking gitu. Jadi orang bilang, oh, Dio ini udah kebangun brandingnya gitu. Oke. Artis, apalagi keren, Aduh. banyak idola, Aduh. subscriber nambah. Jadi orang misalnya sering muncul, sering nge-vlog, sering ngomong di YouTube. Makanya orang Betul. bilang, lo YouTuber kan? Kamu Iya. YouTuber ya? Karena ke branding kan? Betul. sebenarnya gitu. Itu sih, Dio. Jadi akumulasi dari aktivitas positif yang kita lakukan itu akhirnya orang melihat itu kita. Ya, Kalau mau maksudnya- pura-pura sebenarnya nggak akan bertahan lama. Iya. Personal brandingnya akhirnya tidak melekat di diri sendiri. Jadi dia nggak punya passion. Iya. Memang akhirnya bisa orang lebih mengenal kita kan ya Pak ya. Seperti Iya. Bapak tadi bahwa oh iya Pak Erik yang biasanya memotivasi orang gitu kan ya Pak ya. Ini Sebagai kerjaan dosen ya, karena saya biasa nemenin melihat-lihat. tamu. Oke Pak. Jadi saya kangen udah lama nggak nerima tamu. Iya, Sejak COVID 7 bulan. Biasa tamu keliling sini nih, liatin. Lihat-lihat ini Pak ya. Nah, kemudian sambil acara di sinema gitu. Oke, kita sambil bahas personal branding juga. Tamunya Mas Dio. Iya. Personal branding adalah ciri khas dari diri kita sendiri ya Pak ya. Yang Ya. tentunya dibentuk oleh kegiatan diri kita sendiri bukan dibuat-buat. Ya, Betul. walaupun banyak orang yang bikin-bikin kan. Betul. Nah, Acting ya? Atau betul. apa? Apa ya Pak? Mungkin lebih ke rekayasa sebetulnya ya. Ya, sekarang kan kita kadang-kadang lupa ya kasih tau. Ini beneran atau hanya sandiwara sih? Iya. Kita nggak ngerti. Ya. Kadang-kadang ini beneran nggak sih? Iya. Pranknya beneran nggak sih? Ini betul apa enggak sih gitu ya Pak ya? Ternyata temen gitu kan. Betul. Gitu. Kemudian kalau disambung-sambungkan dengan creative planner nih Pak, Ya. apakah sebetulnya seorang creative planner ini perlu yang namanya personal branding Pak? Ya, kalau menurut saya gini ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu melekat kuat itu, kalau saya sih bilang paling enggak seseorang itu harus belajar tiga. Ya. Pertama adalah komunikasinya harus dikuatin. Apalagi komunikasi yang memang komunikasi empati, Betul. ya, komunikasi yang persuasif, Betul. ya, komunikasi yang memang arah komunikasinya itu betul-betul bisa mengajak orang, komunikasi yang bisa memberi inspirasi kepada orang. Hati-hati dengan toxic ya, racun dalam berkomunikasi. Seperti kita bicarain fisik orang, Betul. nggak bagus. Iya. Branding kita langsung kok suka ngejek sih, Iya. kok suka permasalahan fisik. Kan sering banget ya kalau Iya. kita ketemu sama orang, gila, kok makin gemuk? Iya. Sukanya menjatuhkan orang Atau lagi, lain. kok makin kurus kan Iya. gitu.
Ada tuh yang lebih parah dulu zaman saya kuliah. Lu kok makin jelek? Gitu. Aduh. Itu kan kita kena ya. Ketemu Anda tuh kayaknya gimana? Jadi malah saya pernah tuh ada teman kan, alumni tamak nggak ketemu gitu, terus saya ada di ruangan itu. Ketika alumni ketemu dengan dosen tuh dia bilang, "Halo Bapak, aku makin gemuk aja." Terus dosennya bilang gini, "Aku tuh perasaan sudah lari, udah jalan, udah sepedaan, ketemu kamu masih bilang gemuk gitu loh." Iya. Kayaknya aku menyesal deh ketemu kamu. Jadi itu loh, jadi komunikasi itu yang harus betul-betul dipilih ya kalau kita mau jadi branding ya. Loh kok harus dipilih ya? Kita bisa loh, kita punya pikiran tuh bisa mencerna. Ini layak nggak sih kita omongin? Kita perlu nggak sih kita sampaikan gitu loh. Nah jadi kita harus benar-benar bisa meng-create itu menjadi sesuatu yang positif. Itu satu sih. Yang kedua memang dari sisi komunikasi marketingnya harus jalan gitu. Jadi komunikasi marketing itu kan gimana caranya kita ngajak, kita dorong, kita bisa branding artinya kita bisa jual sesuatu. Jadi ketika kita ngomong orang tertarik dengan edifikasi apa kita sampaikan. Makanya sekarang kalau para influencer, para YouTuber ngomong apapun orang nyari. Jadi eranya sekarang memang ya harus diomongin gitu. Betul. Beda lah zaman siapa ya? Zaman Dio enggak ya? Zaman Dio mungkin harus nulis sesuatu itu disimpan, dimasukkan dalam diary, lalu disimpan dalam lemari. Dan yang ketiga, kita bilang dari tiga, itu adalah ilmu hospitality ya. Ilmu satu rangkaian kegiatan yang memang itu murni dari hati lah. Ya. Jadi kalau orang pariwisata bilang ya ilmu pelayanan service excellent dari orang datang sampai orang pulang. Tips dong Kak, biar mental kita bisa berani memulai menjadi creative planner. Different is not always better, but the best is always different. Berbeda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Oke. Tadi kita sudah membicarakan banyak hal nih Pak sebelum kesini tadi. Nah kali ini saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak nih menumbuhkan kreativitas di dalam diri generasi milenial Indonesia ini seperti apa? Sebenarnya kita itu kan dianugerahi oleh Tuhan itu kan pikiran ya. Iya. Kita tuh boleh loh mikir yang artinya itu kita maksimalkan. Betul. Creativity itu kan bisa muncul ketika kita memang mencoba dan mau mencoba. Ya. Makanya kalau YouTube sendiri kan, kalau teman-teman punya channel di YouTube, dia selalu mengappreciate. Tengoklah orang lain, carilah inspirasi dari orang lain, lalu setelah dapat, create-lah apa yang harus kita bikin, keunikan, jadi ciri khas gitu. Ciri khas. Kita boleh kok lihat orang lain. Kreativitas itu nggak mesti harus murni dari kita. Iya. Tapi kita lihat orang lain, lalu kita bikin sesuatu yang berbeda. Sesuai dengan personal branding kita tadi ya Pak ya. Keunikan kita. Betul. Jadi syaratnya sebenarnya kreatif itu mau coba sih Kak. Ya, Kak Deo. Nah, kenapa orang jadi nggak kreatif? Ya dia mau coba aja nggak mau. Iya. Sudah cuman takut gagal ya Pak. Suka ngomentari orang. Oke. Kalau cuman presenter kayak gitu aja, saya juga bisa. Iya. Ya udah ngomong aja. Ya saya aja nggak mau gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa. Iya betul. Makanya orang yang melakukan lebih kreatif daripada orang hanya melihat. Kepercayaan diri juga penting ya Pak ya. Ya tantangannya memang adalah orang itu merasa jadi kayak insecure sendiri kan. Iya Pak. Zaman sekarang sebenarnya yang suka bikin insecure siapa? Dirinya sendiri. Kayak kita lah misalnya ya. Kita mau lihat satu kompetisi nyanyi. Iya. Atau kompetisi orang bicara. Kalau kita yang nonton, kita berharap nggak sih orang yang akan ngomong atau nyanyi ini gagal? Enggak kan? Saya nggak mau loh. Kalau gitu saya lihat dia, saya berharap suara dia bagus. Iya. Sama. Ketika kita ngelihat orang lain ngomong, kita pun nggak berharap dia akan gagal ngomong. Kita juga berharap dia sukses. Iya. Pribadi juga gitu. Kita berharap orang lain sukses. Kalau kita semua sukses, kita semua sama-sama collab dan kolaborasi dan bikin semua orang sukses, kan kita juga jadi punya manfaat, kita bahagia lihat orang lain. Nah, kayak ujian skripsi, nggak ada dosen yang pingin orang yang diuji gagal, nggak ada. Lihat wajahnya misalnya, ya, kayaknya wajahnya gagal nih. Harus digagalin. Kayaknya nggak ada. Gitu. Cara mengenai kolaborasi. Yeah. Memang kan di zaman sekarang ini kan sudah didominasi oleh generasi milenial nih Pak. Terutama di bidang industri kreatif. Yeah. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana nih mengenai kolaborasi kreatif dengan milenial? Kita harus open ya. Eranya sekarang memang ya harus terbuka gitu. Media baru. Justru kalau saya lihatnya gini ya, COVID ini memberikan pembelajaran ya. Yeah. Mungkin ini adalah kalau dalam mata kuliah teknologi komunikasi,
ini besok adalah pembelajaran abad 21 yang akan kita lakukan mungkin 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Ya. COVID bilang datangnya lebih cepat. Yang siap running, Ya. yang nggak siap bingung. Persoalan banyak yang muncul, Ya. entah kuota, koneksi, macam-macam. Jadi ini kayak kita tuh dikasih sesuatu challenge baru kan. Apa yang terjadi sekarang? Paul Goldman dia pernah bilang, jadi kalau kita mau ngubah habit, kebiasaan sebenarnya cukup dengan lakukan terus-menerus 21 hari. Jadi kalau udah 21 hari, kita nanti terbiasa. Betul. Kayak Kak Dio, jadi presenter lu berapa lama? Udah berapa lama nih? Udah lebih dari 21 hari, udah biasa. Nah, persoalannya adalah kalau lebih dari 6 bulan. 6 bulan gimana? Kalau udah 6 bulan, itu bukan lagi kebiasaan, tapi menjadi lifestyle. Jadi masa 6 bulan tuh lifestyle. Nah, COVID udah berapa lama? 8 bulan, masuk bulan ke-8. Ini udah lifestyle. Kayak gini udah jadi lifestyle. Contoh sederhana. Orang nggak punya kekasih. Seminggu berat. 2 minggu berat. 3 minggu udah biasa. Kenapa? Biasa jomblo ya. Biasa sendiri. Iya. I'm single, I'm happy. Kenapa? Jadi kalau udah 3 minggu sendiri sampai 3 bulan itu udah biasa. Iya, no woman no cry. No woman no cry. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, 90 hari ya. Itu sudah lifestyle. Nah, ini Pak, balik lagi mengenai tadi masalah konten kreatif. Baik. Ada istilah makin beda, ini adalah lebih baik. Jadi semakin kita lebih beda dari yang lain, kita lebih baik. Ini menurut Bapak bagaimana? Beda itu begini. Different is not always better, but the best is always different. Berbeda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Oke. Jadi maksud itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang beda, yang memberikan dampak positif. Ya. Bukan beda ngerjain. Beda tapi negatif loh. Iya, lain. Kita pasti akan berpikir, apa nih ide baru, sesuatu yang different. Pasti jadi orang langsung kena kan, orang langsung tahu. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau bikin konten, kita bikin produk, carilah sesuatu yang orang lakuin, tapi ada pembedanya. Betul. Kita cari inspirasi dari banyak orang. Betul sekali. Nah, akhirnya bukan masalah berbeda yang menyimpang ya Pak ya, tapi berbeda dalam segi positif tadi. Betul. Nah Pak, ternyata nggak hanya saya, questioners di rumah juga ingin bertanya. Boleh. Dan inilah dia, questioners bertanya. Pertanyaan pertama Pak, ada dari FDH_. Bagaimana cara membangun karakter yang konsisten dalam dunia creative planner Pak? Konsistensi itu bisa terjadi ketika memang kita membuat suasana atau keadaan itu bisa konsisten. Oke. Misalnya rutin dilakuin konsisten. Iya. Seperti habit tadi ya Pak ya? Rutin aja lakuin. Bikin acara konsisten. Upload tiap minggu, ada yang tiap hari, ada yang per 3 hari, Senin, Kamis, konsisten. Iya kan? Itu aja caranya. Terus gimana Pak? Kan kadang-kadang kita datang rasa malas. Nah, kalau rasa malas ibarat handphone. Ketika kita lagi drop, cas lagi dong. Gimana cara ngecasnya? Ya baca buku, lihat konten orang lain, bicarain sesuatu yang bagus pada orang yang memang ngasih pengalaman gitu. Oke, pertanyaan kedua Pak, dari Dimas Aldi 16. Saya kayaknya kenal nih. Siapa nih Pak? Mahasiswa ya? Iya Pak. Iya. Tips dong Kak, biar mental kita bisa berani memulai menjadi creative planner. Supaya punya mental, lakuin walaupun mungkin orang menganggap itu nggak berguna. Tapi saya yakin suatu saat nanti apa yang kamu lakuin pasti berguna. Segmen ini kita akan main games seru-seruan nih. Saya ikut juga? Iya Pak. Tapi Pak, kita akan ditemani oleh rekan saya nih Pak. Intan Pak. Halo Pak Eri, halo Deo. Jadi mau ngapain Intan? Mau main games. Aku mau tantang kamu, bisa nggak sih lawan Pak Erik? Nanti ini gamesnya adalah tebak kata. Ini aku bagi dulu, tapi nggak boleh dilihat ya. Iya. Ini buat Deo, ini buat Pak Erik. Nah nanti untuk gamesnya itu nanti dinaikin situ, nanti salah satu peserta itu memberikan clue. Tapi clue-nya itu tidak boleh menjurus pada jawaban. Tidak boleh sinonim, translate kata bahasa asing atau daerah. Jadi cukup deskripsi saja. Siap. Dan nanti setiap yang dapat benar jawabannya, nanti poinnya 10. Oke ya?
Kita musuh ya Pak ya? Saya, perasaan saya. Justru saya nih Pak perasaannya. Kita buktikan nih siapa yang menang. Iya nih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 dari Pak Erik. Ini benar nggak? Benar, Oke. naikin ke atas. Ayo. Alat komunikasi? Radio, TV, handphone. Iya, betul. Oke. Lanjut. Berbicara? Public speaker? Lanjut. 5 komponen, 5 elemen? 5 elemen multimedia, speaker, komunikasi. Iya, betul. Speaker. Oke, lanjut. Bapak? Dosen. Iya. Oke. Lanjut. Buku. Bukan. Baca. Oke, cepet. Menarik. Banyak gambar. Melihat. Membuka. Menonton. Ganti aja. Skip ya Pak. Lanjut. Barang yang dijual? Produk. Iya, betul. Lanjut. Dipakai untuk suara Pak? Pas sekali. Oke. Aduh, tapi lumayan ya Pak Erik ya. Berapa? Dapat berapa? 50 poin? Yes. 40 Pak. Ya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Deo? Kita buktikan Deo, siap ya. Siap. Kita kalahkan Pak Erik. Oke, 40. saya ini udah ya. Iya. Sudah. Siap walau Oke. deg-degan. Iya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, baca. Buku Pak. Ses. Lanjut. Kayak saya tapi selain dosen. Motivator. Keren. Nonton di Bioskop. Apa? Nonton di ya dengan TV, teman, dengan teman. Bareng nobar. Dengan rumah. Di rumah. Ayo. Di kos. Sinema. Ganti. Lanjut. Kalau main film harus punya. Acting. Oke, terus kalau kita harus diajarin ngapain tuh kalau kita belajar tentang film. Ayo. Sinematografi. Ya, selain itu kita harus Set. Pas. Oke, Dio. Presenter. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Di tempat yang luas besar. Aula. Ya. Iya, mantap. Tet abis. Aduh. Gini Pak. Imbang. Wah. 40 buat Deo, 40 buat Pak Erik. Tepuk tangan buat kalian. Luar biasa lah ya. Imbang ya ternyata ya. Enggak mengalahkan Kita Pak Erik. menyatu. Iya. Kayak Intan. Luar biasa. Terima kasih Pak Erik. Oke Deo, boleh langsung aja. Oke, terima kasih Intan sudah nemenin main game dan ternyata hasilnya imbang. Saya 40, Pak Erik 40. Itu menunjukkan frekuensi kita sama. Sama. Sukses bersama ya Pak ya. That's right. Amin. Iya. Terima kasih buat Pak Erik yang sudah hadir kali ini, banyak membahas tentang personal branding, soft skill untuk creative planner. Adakah pesan Pak untuk questioners di rumah? Ya, pokoknya kalau mau sukses, ikhlaskan dirinya sukses. Banyak orang sukses, kenapa mereka mau? Mereka ambil kesempatan dan mereka ikhlaskan diri mereka mengambil peran apapun itu dan akhirnya mereka sukses. Begitu juga buat Radio dan Kak Intan. Sukses bareng. Iya. Sukses bareng. Amin. Kita harus ikhlas untuk sukses. Sukses. Kan? Betul. Benar Terima sekali. kasih